hampa. Ingin kau tuh kembali di sini. Hatiku tak kuat menahan pintu yang berat. Motivasi yang segalanya bagiku. Ingin kau di sebelahku, itu yang ku rindu. Motivasi ingin segalanya bagiku. Ingin kau di sebelahku, itu yang ku rindu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali di acara Indonesia Maju. Hari ini kita membuat satu edisi khusus tentang memperingati Hari Pahlawan. Untuk itu saya akan minta perspektif tentang Hari Pahlawan dari sahabat-sahabat kita yang milenial ini. Sudah hadir di studio saya, ini seorang milenial namanya Nandras Rama Yogianto Basuki, begitu? Ya, panggilannya Rama. Rama ini kelas 10 dari Pangudi Luhur. Iya, dari Pangudi Luhur. Kelas 10 itu berarti kelas 1 SMA ya? Iya, Ya. 1 SMA. Zaman maminya Rama nggak ada kelas 10. Adanya kelas 1 SMA itu. Ya, jadi sahabat Indonesia, ada yang menarik. Kenapa Rama saya undang pada hari untuk berbicara? Beberapa hari yang lalu Rama ini mengikuti suatu kompetisi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh BNPT dalam hal perspektif dari generasi muda atau milenial dalam melihat intoleransi, begitu ya? Terhadap radikalisme. Terhadap radikalisasi. Dan Rama ini membuat suatu video yang menarik, judulnya Keyakinan dan Yakin dan Keyakinan. Oh, yakin dan keyakinan. Baik, sahabat Indonesia, kita ikuti perbincangan saya dengan Rama. Rama sekarang kelas 10. 10 di Pangudi Luhur, Jakarta. Belum pernah masuk sekolah. Belum. Jadi sekolah selama ini pakai daring. Iya di online, ya apa? Di daring Om. Iya. Terus nggak oke, sebelum masuk ke esensinya, kesannya Rama sekolah daring itu. Beda jauh sama sekolah biasa tuh menurut aku pribadi sih ya. Sekolah tuh lebih enak ketemuan gitu daripada daring itu enggak enak. Jadi ada interaksi dengan teman-temannya gitu ada ya. interaksi sama teman-teman. Tapi jenuh juga di rumah ya. Sudah berapa bulan? Kurang tahu dari Maret kali ya. Dari Maret ya. Jadi begitu masuk sekolah SMA, belum pernah tatap muka dengan teman-temannya. Belum. Ini karena ada pandemi COVID-19. Ya. Iya. Jadi kapan rencana masuk kuliah sekolah ini? Kurang tahu sih ya. Mungkin aku harap sih Januari udah bisa. Tapi belum tahu juga, aku belum lihat informasi. Oke, Rama tahu hari ini Hari Pahlawan 10 November? Tahu. Pernah dengar? Pernah. Oke. Pernah. Apa yang Rama tahu tentang Hari Pahlawan? Jadi aku tahu kalau Hari Pahlawan tuh ada di Surabaya waktu itu ya 10 November 1945. 45, iya. Mereka tuh kan pasti semuanya itu pasti berjuang dan ada yang pasti semuanya mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan kan. Nah itu bentuk penghargaan dari kita rakyat Indonesia sekarang dan dulu-dulunya. Dan 10 November adalah hari spesial buat Indonesia sih sebenarnya. Jadi bagi ini generasinya lama, generasinya Rama ini 10 November masih bermakna ya? Pasti Om. Karena kalau dulu di SMP, SD diperingati nggak sih 10 November? Diperingati Om. Apa peringatannya di SMP waktu itu? Upacara bendera. Dan pasti lomba-lomba juga ada. Oke. Terus sejarah tentang Hari Pahlawan itu dipelajari nggak? Sekarang. Waktu yang di SMP kemarin. Dipelajari ya. Ini dulu angkatan Om Rudi ini itu sejarah itu benar-benar dipelajari dari awal. Jadi kita hafal gitu loh. Padahal sudah sekian puluh tahun yang lalu toh. Mungkin sekarang ini membuat masukan dari pemerintah supaya pelajaran sejarah mulai digiatkan lagi. Supaya generasinya Rama ini tahu sejarah Indonesia. Ini yang penting. Nah, Rama sekarang ke tahun 2020 ya. Kalau tahun 2020 sekarang ini Rama
figur pahlawan bagi Rama itu siapa sekarang? Mami sih. Mami. Kenapa Mami jadi pahlawan? Ya lakuin apa aja gitu buat aku belajar buat bisa apa-apa gitu. Katanya Mami agak galak juga. Ya itu pasti Om. Pasti ya. Iya. Kalau nggak galak bukan Mami gitu ya. Tapi itu untuk kebaikan Rama ya. Iya Om. Tapi Rama menyikapi Mami yang strict itu karena memang Kesel juga sih. kesal juga. tapi tahu kan ini tujuannya baik. Iya. Tapi Rama masih menempatkan Mami sebagai pahlawan gitu. Iya. Oke. Kenapa begitu? Apa ya, ngeliat tiap hari aja sih gimana perjuangannya gitu. Oke. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Rama, disampaikan Rama memberikan pencerahan bagi kita semuanya, dan ini apapun terjadi adalah perspektif anak muda Indonesia tentang Indonesia. Indonesia tanah air beta pusaka Yawadinan Jaya. Indonesia sejak dulu kalah, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, Sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta. Dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Halo sahabat Indonesia, barusan kita diskusi dengan anak milenial namanya Nandas Rama, atau panggilannya Rama, tentang perspektifnya pada peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. Nah, kali ini saya akan minta perspektif dari seorang perempuan Indonesia. Beliau adalah Mbak Seni Wenas, ini ada di sebelah saya. Mbak Seni, ini Hari Pahlawan. Iya. Apa yang dalam pikiran Mbak Seni tentang Hari Pahlawan itu? Yang menurut pikiran Mbak Seni, Hari Pahlawan itu apa dan bagaimana? Iya. Mungkin pertama-tama kita kalau Hari Pahlawan bersyukur dan terima kasih untuk para pahlawan yang sudah akhirnya bisa menjadikan Indonesia seperti kita hidup di negara, di alam Indonesia yang seperti sekarang. Merdeka. Ya, merdeka. Ya. Terlepas dari penjajah ya, yang semua harus bekerja tapi untuk orang lain. Iya. Itu aja mungkin yang Iya. tapi Ya, Mbak, kalau begitu sekarang kita tarik nih tahun 2020 nih, Mbak. Mbak Seni sebagai perempuan, pengusaha juga, pelaku bisnis, apa harapannya sih tentang bagaimana kita memaknai Hari Pahlawan untuk saat sekarang? ya, mungkin kalau bagi saya kita menjalankan panggilan sebagai seorang wanita Indonesia Ya, oke. untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan, yang sudah diupayakan oleh para pejuang zaman dulu, para pahlawan kita, dengan melakukan sebagai sebagai tugas kita sebagai ibu, sebagai career woman mungkin, atau sebagai sebagai istri, sebagai itu dengan sebaik-baiknya. Jadi menjalankan panggilan yang sebaik mungkin. Dan untuk rumah tangga kita dulu, kemudian untuk tetangga di luar, dan akhirnya untuk negara. Ya, Mbak Seni, kalau kita bicara perempuan ya, kalau menurut Mbak Seni kesetaraan perempuan dalam berkiprah di rumah tangga, di luar, dalam bentuk bisnis atau apa, saat ini sudah cukup yang seperti kita harapkan, atau masih belum, atau perlu ditingkatkan kembali? Ada ya dan tidak ya. Oke. Tapi mungkin kalau untuk
apa namanya, kesadaran di sosial sepertinya yang kalau kita lihat masih banyak mungkin apa namanya yang lebih egonya juga ego apa namanya lebih individual gitu. Kalau saya lihat ya zaman sekarang. Iya. Kalau di luar yang saya tahu itu mereka apa namanya aturan-aturan yang dibuat itu untuk kemasyarakatannya hidup bermasyarakat itu lebih enak. Oke. Jadinya mau nggak mau begitu keluar ada hukum-hukum yang harus ditaatin. Itu untuk supaya semua bisa berjalan dengan tenang damai. Itu saya lihat di sana lebih jalan. Kalau di sini kadang-kadang ya masih banyak yang kurang disiplin, kurang teratur begitu. Nah, tapi artinya negara sudah memperlakukan sama sebetulnya di Indonesia ini ya. Karena perempuan laki perannya sudah setara lah. Oke. Kalau hal itu ya karena banyak sekali sekarang juga kan tokoh-tokoh wanita juga yang bisa dibanggakan. Ya. Kalau menurut Mbak Seni dalam pikiran Mbak Feni sekarang nih, pahlawan Indonesia sekarang ini menurut Mbak Seni sudah ada belum sih? Yang layak disebut pahlawan kekinian gitu. Kalau menurut saya sampai saat ini yang saya rasa paling pantas dan sedang berproses juga mungkin baru saya lihat dari presiden kita ya, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oh, iya. Kenapa Pak Jokowi? Ya itu luar biasa sekali dia kalau menurut saya yang saya lihat dari beliau itu dia tidak memikirkan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Betul-betul semua apa yang dia punya, apa yang dia tenaga, semua apa namanya inspirasi, ide, semua pikiran hanya untuk Bangsa dan negara. negara. Jadi untuk itu Mbak Seni merasa Presiden Jokowi layak lah disebut pahlawan kekinian sekarang ini. Rasanya seperti itu yang saya lihat. Memang beliau totally memang untuk mengabdi untuk Indonesia. Oke. Saya kira itu cukup. Terima kasih Mbak Seni. Iya, Jadi sama-sama, Pak. mudah-mudahan apa namanya pandangan Mbak Seni didengar oleh masyarakat dan menjadi inspirasi buat perempuan-perempuan Indonesia yang lain. Baik, sahabat Indonesia, demikianlah wawancara singkat saya dengan Mas Rama, kemudian dengan Mbak Seni Wenas. Ada beberapa hal perspektif baru tadi dari milenial, sekarang dari perempuan Indonesia. Mudah-mudahan kita memaknai Hari Pahlawan ini dengan kerendahan hati dan kita menjadikan semangat pahlawan menjadi inspirasi kita untuk melangkah menuju Indonesia maju. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya.